Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Baik, Mas Wafi, tidak ada suaranya. Ya, Mbak Anggita, halo, selamat pagi. Baik, nah Mas Wafi, tadi IHSG dibuka di zona hijau setelah kemarin sempat ditutup melemah tipis dan masih bergerak di level 6.400-an. Apakah ini sudah bisa dikatakan bahwa IHSG saat ini sudah bergerak atau memasuki fase bullish-nya? Ya, dari sisi tren memang sebenarnya dari akhir September IHSG ini sudah reversal ke fase bullish ya Mbak ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekarang memang trennya masuk ke tren bullish nih untuk IHSG. Baik, nah kalau kita lihat di pagi ini IHSG dibuka menguat, apakah ini akan melanjutkan penguatannya hingga sore nanti mengingat saat ini sudah memasuki akhir pekan dan biasanya rawan terjadi aksi profit taking? Iya, memang biasanya kalau di akhir pekan ada profit taking ya, tapi kalau kita lihat sentimennya memang dominasinya sentimen positif nih, baik dari sisi makro ataupun dari sisi internalnya sendiri. Jadi kelihatannya untuk hari ini bisa terjadi anomali nih, sehingga IHSG bisa tutup di teritori positif. Baik, ini ada sentimen apa saja Mas, selain sentimen dari makro yang menjadi perhatian investor dan menjadi penggerak utama pergerakan IHSG? Iya, dari sisi eksternal kan kalau kita lihat seperti Dow Jones semalam ditutup positif juga ya. Kemudian kalau kita lihat kan beberapa kekhawatiran mengenai krisis energi juga mulai mereda nih, dan kita lihat tren harga komoditas juga kan masih cukup tinggi ya, walaupun mungkin beberapa komoditas seperti batu bara kan mulai mengalami koreksi dalam 2 hari terakhir, tapi itu koreksi masih wajar ya kalau saya lihat. Dan kalau kita lihat dari sisi makronya sendiri, dari Indonesia kemarin keluar data cadangan devisa yang cukup bagus juga ya, dan itu menjadi salah satu katalis positif juga. Dan saya melihat dalam 2 bulan terakhir ini mulai ada capital inflow dari asing nih ya, yang cukup tinggi ya, kembali ke pasar modal Indonesia. Dan salah satu alasannya memang kalau saya lihat bursa secara regional di Asia dan Asia Tenggara, memang pergerakan IHSG ini bisa dibilang terlambat nih dibandingkan bursa-bursa regional atau bursa-bursa di Asia Tenggara. Jadi dari awal tahun sampai dengan saat ini kenaikan IHSG ini bisa kita katakan paling rendah, sehingga secara valuasi ini bisa kita katakan masih cukup murah, sehingga itu yang menjadi alasan mungkin banyak capital inflow yang cukup tinggi ya dalam 2 bulan terakhir masuk ke Indonesia. Baik, capital inflow cukup tinggi dan ini ada katalis positif yaitu dari dalam negeri cadangan devisa yang kembali naik. Apakah masih akan menjadi katalis positif hingga awal pekan depan? Ya, kelihatannya masih ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya kalau sentimen dari sisi makro sendiri itu sifatnya tidak bersifat harian ya, tapi biasanya itu efeknya bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Baik, kalau kita lihat sentimen dalam negeri lainnya ini Mas Wafi, pemerintah merancang undang-undang perpajakan baru. Apakah ini direspon positif dari pasar? Ya, mungkin ada beberapa sektor yang merespon positif, ada juga sektor yang merespon negatif ya. Terutama kan yang menjadi highlight ini adalah carbon tax ya. Dan kalau kita lihat kan ini impact-nya juga kebetulan emiten-emiten yang memang menjadi subjek dari carbon tax ini banyak juga gitu yang listing ya di IHSG. Jadi mungkin dari satu sisi secara makro, kalau kita lihat kan faktor cadangan devisa kemarin mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga kan karena penerimaan pajaknya juga cukup tinggi ya. Jadi itu dari sisi makro kita lihat menjadi salah satu sentimen positif juga. Namun mungkin dari sisi saham-saham atau emiten-emiten yang berbasis karbon ya, biasanya komoditas ya, seperti batu bara gitu ya, kemudian semen juga, itu mungkin para investor mungkin akan mengkalkulasi ulang gitu ya, mungkin merelokasi portfolionya, melakukan rotasi mungkin dari saham-saham berbasis komoditas, karena memang basically komoditas kan karena memang harganya selalu fluktuatif, jadi kecenderungan strategi investasinya di saham-saham berbasis komoditas juga biasanya investasi jangka pendek gitu ya. Jadi mereka mungkin akan switching pindah ke mungkin value stock seperti saham-saham value yang big cap seperti perbankan atau consumer mungkin yang belum naik gitu ya. Baik, kita beralih ke rekomendasi saham. Anda sempat menyinggung sektor perbankan tadi. Saham perbankan menguat cukup tajam pekan ini. Apakah ini akan berlanjut hingga pekan depan?
Iya, saya lihat memang sentimen positif dari perbankan ini masih bisa berlanjut ya, terutama untuk bank-bank big caps. Walaupun mungkin kalau kita lihat sentimen jangka pendeknya, mungkin kita lihat kenaikan saham-saham for big bank seperti BCA, BRI, Mandiri, BRI ini BNI sudah cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun, sebenarnya memang kenaikan saham perbankan ini masih belum seberapa gitu. Jadi melihat dari situ dan bicara mengenai valuasinya juga, saya lihat memang potensi kenaikan saham perbankan ini masih ada. Baik, nah kalau untuk BBCA sendiri akan melakukan stock split 1:5, dampaknya akan seperti apa terhadap pergerakan saham? Ya, untuk sahamnya ini akan menjadi semakin liquid ya, dan saya rasa ini memang sudah kelihatan tadi ya, masuk ke top value ya, top frekuensi juga ya, dan itu menjadi salah satu efeknya tuh dari rencana BBCA untuk stock split. Jadi stock split ini biasanya akan meningkatkan appetite ya dari para investor. Baik, Mas Wofi, kalau kita lihat di jelang akhir tahun ini banyak emiten yang melakukan rights issue. Seperti apa dampaknya pada IHSG? Iya, untuk IHSG memang ya tergantung dari right issue yang dilakukan emitennya ya. Jadi balik lagi tergantung emitennya itu sendiri. Mungkin kalau emitennya secara fundamental juga cukup bagus, right issue ini juga secara positif akan meningkatkan likuiditas nih dari emiten tersebut dan juga pada akhirnya nanti bisa menaikkan kapitalisasi pasar ataupun rata-rata nilai transaksi harian IHSG-nya. Baik, kita ke sektor lain, Mas Wafi. Kalau kita perhatikan untuk sektor komoditas yang harganya mulai bergerak menurun, apakah bisa mulai melakukan take profit untuk emiten yang bergerak pada sektor komoditas? Iya, untuk saat ini memang investor jangka pendek ya, ini bisa melakukan take profit dulu ya di hari ini ataupun mungkin di awal pekan depan. Nanti mungkin menjelang pertengahan pekan depan, mungkin di hari ketiga ataupun hari keempat ini mulai bisa melakukan aksi bargain hunting lagi gitu ya. Jadi memang kalau untuk saham-saham berbasis komoditas, strategi yang lazim digunakan itu adalah untuk investasi jangka pendek gitu. Baik, Mas Wafi, terakhir rekomendasi saham untuk pekan depan apa saja? Ya, untuk pekan depan tadi ya, bisa melakukan bargain hunting nih untuk saham-saham berbasis komoditas seperti batu bara ya, yang masih cukup menarik. Kemudian soft commodity juga masih cukup menarik. Kemudian saham-saham big caps yang masih belum terlalu banyak mengalami kenaikan, itu juga masih bisa diincar seperti Telkom, Indosat Tower, kemudian Tigas ya. Kemudian saham perbankan juga saya lihat masih cukup menarik sih, for big banks terutama seperti Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Baik, Mas Wafi, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, itu tadi analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.